Nah, saya lihat ya dibikin tugu itu toleransi itu kan berat bawaannya, bawa toleransi gitu. Jadi apalagi di bawahnya perdamaian gitu. Nah, yang saya mau tanyakan tuh pertanyaannya kenapa bisa nggak ditulis dan ada pemikiran seperti itu kenapa gitu? Sedangkan apa ya pihak-pihak pemerintah juga nggak ada sampai segitunya gitu ibaratnya. Tapi di sini saya lihat sampai dibikin tugu seperti itu. Itu yang dianggap tidak damai di Indonesia, ya kan? Ya kan bisa juga dong, ya kan? Bukan. Jadi begini, Ya, silakan. hidup itu harus diinternalisasikan sikap toleran dan sikap damai. Ya minimal individu lah. Nah, kalau nanti sudah diinternalisasikan cita-cita damai, toleran, nah nanti cara berpikir pun bebas. Sebelum ada itu, kita nggak bisa merdeka ini. Baru melangkah sedikit takut, mau nyimpang sih takut. Maka di sini dibuang itu rasa takut. Maka berani. Tapi pada kenyataannya saya lebih menyakitkan, menjengkelkan. Sekarang kita kan mendengar bahwa sedang apa namanya gereja dipersekusi, nggak boleh masuk, ya kan? Gereja baru beroperasional, tutup, ya kan? Dan mereka-mereka yang nutup orang-orangnya ya itu terus. Nah, kan nanti dulu. Ya. Itulah perlunya sikap toleran dan damai itu diinternalisasikan ke masing-masing. Ya. Nah, kemudian ini nanti kan bisa menular. Kita jadikan itu virus yang menular. Ya, betul. Jadi nggak usah dicegah, nggak usah kasih vaksin. Karena itu virus yang paling bagus di dunia, itu kan virus toleransi dan perdamaian. Dan jangan pernah mengeluh. Mengapa? Perjalanan itu panjang. Ya. Kalau perjuangan itu bisa dicapai dengan 2 langkah, semua mau. Tapi ini jauh sekali dan berat. Maka banyak, saya nggak bisa. Nah, jangan semua nggak bisa. Harus ada minimal yang bisa jalan. Walaupun berat. Tidak-tidaknya harus ada yang berteriak, ya kan? Ada rasa berat dan berteriak, ya kan? Tujuannya itu. Mungkin ini sudah dimulai dari siapa sih? Mungkin gini, saya sempurnakan pertanyaannya si Brando Leo tadi. Karena kan sebenarnya kalau Syekh ambil jalan mainstream, kan nggak perlu ada polemik, nggak perlu ada gonjang-ganjing. Mungkin secara pembangunan, secara pengetahuan tetap bisa berjalan. Nah, tapi kenapa Syekh mengambil jalur yang anti mainstream gitu, dan Bukan anti. Tidak mainstream. Tidak mainstream dan dianggap tidak populer di kalangan orang-orang tertentu sehingga menimbulkan gejolak. Mestinya kalau dianggap tidak populer ya jangan dianggap lah. Kan ringan saja. Nggak populer loh. Buah jalan-jalan itu asik itu toleran namanya. Tapi orang-orang sedikit yang berjalan, yang orang-orang yang banyak, yang merasa banyak, itu yang bertindak. Akhirnya apa? Stop, nggak boleh. Gereja stop. Terus ini di stop, ini di stop semua. Dia sih membuka wacana luar biasa, tapi yang diterima cuma sedikit. Kenyataannya, Pak, sampai detik ini kita mendengar persekusi gereja, ya kan? Terus ibadah tiba-tiba diberhentikan, terus izin tidak dibuat atau izin tidak keluar. Dan ini kan sekarang ini muncul terus, ya kan muncul. Hampir setiap bulan ada berita. Dia juga memberitakan hal itu. Saya kadang-kadang saya sampai kata ya orang-orang itu doang yang melarang. Sorry aja kalau saya bilang ya, seperti dibilang si Pablo itu dia huruf atau apa yang mereka suarakan itu yang mereka membuat kita jengkel, tapi kita tidak berdaya. Ya. Suara tidak jengkel. Itu perlu kesabaran. Di situ perlu kesabaran. Kesabaran itu bukan menyerah. Sudah lama kita menyerah. Apa istilahnya? Berteriak terus. Udah berapa setahun lebih berteriak. Maka jangan berhenti. Tidak pernah berhenti. Nah, ya sudah itu sabar namanya. Yes. Karena sebenarnya itu kan amanat konstitusi. Iya.
mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau masih ada masyarakat yang belum cerdas, berarti bukan hanya sistemnya nih yang belum berjalan, berarti memang ada yang belum maksimal pelaksananya, setiap orang dari individu sampai pelakunya. Sampai dengan pemerintah juga kita tembak juga, pemerintah nggak beres karena apa? Orang yang harus bergeraknya orang-orang pemerintahan, apa dia tidak belum maksimal. belum maksimal. Kan Pak Jokowi kita bilang, oh itu nggak boleh nih Pak Jokowi. Arahnya sudah benar, tapi Iya. memang belum maksimal. Arahan benar, tapi dia mengimplementasikannya tidak berjalan. Itu kan tidak berjalan. Karena ada begini sebenarnya. Ada yang di depan ngomong iya, di belakang dia menggunting dalam lipatan. Itu kan karena kalau kita berbicara mengenai mempertahankan kekuasaan, kan seluruh pihak harus dirangkul. Tapi masalahnya, apakah seluruh pihak ini memiliki pandangan yang sama dengan pimpinannya? Ada yang bilang iya, tapi di belakang ngomong iya. Nah ini yang begini-begini sebenarnya yang Ya, perlu diwaspadai. sekarang pakai sistem terorganisir yang baik, menyampaikan sesuatu yang jelas poinnya. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Firleso dan teman-teman semua. Ada dari Leo, ada dari Martin, dan ada saudara kita yang selama ini kita mendengar selalu dikuya-kuya. Buat saudara kita yaitu adalah Syekh Panji Gumilang. Ya. Sekarang kita akan membawakan segala masalah yang sedang istilahnya mengotori pikiran-pikiran kita yang setiap saat kita dengar. Sekarang kita langsung berhadapan dengan Syekh Panji Gumilang. Sebentar lagi kita akan bertanya bersama-sama. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, terima kasih Syekh. Ya, ini Syekh. Saya mendengar berita ya, sepertinya saya itu seperti di prank. Di prank, saya mendapat berita bahwa dari Tempo ini katanya Al Zaitun ini sudah cair dananya, ya kan? Wah, saya langsung bikin konten, saya sebar ke saudara-saudara saya pada masuk, wah mereka senang, bersukacita. Dia bilang, waduh terima kasih Pak Hendro bersukacita. Ini mungkin mereka mendengar suara dari Pak Hendro dan rekan-rekan semua. Apa termasuk adalah alumni daripada Al Zaitun. Moga-moga saja begitu. Tapi kita belum tahu ini kira-kira berapa yang ngucur. Saya bilang begitu, ya kan? Ini alumni nggak tahu. Alumni pada nggak tahu karena saya baca dari Tempo. Saya kan saya pegang dari Tempo ini. Sampai saya terus mereka, waduh puji Tuhan, mengucap syukur. Saya bilang tapi kita lihat aja yang penting sudah ada. Dan itu tertera katanya hanya sekian persen, tapi sudah ngucur ratusan miliar setiap hari. Wih, ratusan miliar tuh lumayan ini, tapi ternyata kebutuhannya kan lebih banyak sih. Nah ini ceritanya begitu. Saya mengapa kita kok bisa di prank sih Syekh? Mungkin saya sendiri mendengarnya bagaimana, apakah ada informasi? Kan saya suka tanya ini, apakah selalu ini dari Barreskrim maupun PPATK itu memberikan informasi ke Syekh atau ke manajemen? Tapi rupanya mereka tidak pernah ada informasi. Jadi saya tahunya hanya dari media. Apakah benar sih sebenarnya itu tidak begitu. masuk ke sana? Silakan Syekh. Gini, awalnya kita juga tidak paham bahwa ada rekening yang dibekukan. Apa istilahnya dibekukan atau diblokir? Ya. Kemudian bank yang kita menjadi nasabahnya itu menyampaikan bahwa rekening Bapak sedang diblokir.
Dari mana itu berita diblokir? Konon pimpinan pusat daripada bank itu menyampaikan bahwa dari PPATK. Nah, kita ikut saja. Tapi dari PPATK nggak ada informasi langsung ke kita, jadi kita belum tahu. Kemudian yang diblokir itu ada beberapa. Yang intinya yang atas nama AS Panji Gumilang. Kemudian yang atas nama AS Panji Gumilang, namun ada beberapa orang yang tanda tangan, itu ada yang diblokir, ada yang tidak. Nah, karena kita yakin bahwa itu milik kita, ya tidak khawatir. Namun menjadi khawatir tatkala kita memerlukan dana. Nah, kemudian mendengar lagi katanya kita punya rekening itu ratusan. Nah, itu pun saya tidak terlalu paham. 259. Nah, itu pun tidak terlalu paham, gitu kan. Yang sepaham kami, rekening dalam kampus ini memang setiap aktivis dalam bidang ekonomi itu punya rekening sendiri. Jadi umpamanya yang utama bahan pangan, katakan beras. Dari gabah ke beras itu 2 rekening. Rekening gabah, rekening beras. Karena ini nanti menentukan rekening gabah mengapa? Karena kita harus menerima dari petani yang kerjasama dan kita uangkan. Maka pakai rekening gabah. Kemudian rekening beras, karena kita akan keluar masuk beras. Kemudian ikan. Ikan pun ada rekeningnya. Ikan laut ada rekening sendiri. Ikan darat ada rekening sendiri. Ikan darat pun ada banyak rekening lagi. Rekening ikan darat yang bersumber dari bioflok, rekening ikan darat yang bersumber dari tambak. Kemudian ada lagi rekening lagi yang berbentuk udang. Jadi semua berrekening. Kemudian produksi garam. Garam krosok ada rekening sendiri. Oh, sudah ada garam? Iya. Oh. Garam olahan ada rekening sendiri. Semua itu berekening, yang nanda tangan ya tentunya yang bertanggung jawab 2 orang. Dan ini tidak laku. Cek yang dikeluarkan ditandatangani 2 orang itu sebelum ada tanda tangan AS Panji Gumilang. Betul. Mengapa begitu? Kontrol. Maka terjadilah banyak rekening. Sekolah saja itu dari PAUD, terus SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua punya rekening. Tanda tangani kepala sekolah, bendahara, belum bisa keluar uang kalau belum ada AS Panji Gumilang. Mengapa begitu? Supaya tidak korupsi. Di sini tidak anti korupsi, tapi tidak korupsi. Kalau masih anti, bisa dicarikan jalan. Itu contoh. Kemudian dalam kegiatan sekolah, ada buku yang harus dibeli ke penerbit. Itu pun pakai rekening buku. Beda lagi. Yeah. Jadi kita ngontrolnya gampang. Oh, ada yang usul 1 buku saja cuma nanti pakai, oh enggak bisa. Itu nanti bahaya lagi karena meriksa 1 buku. Kemudian ada kegiatan lagi, umpamanya kegiatan pertanian di luar. Itu pun pakai. Kegiatan kapal, pakai rekening sendiri. Walhasil, semua rekening itu ada yang tanda tangani 1, 2, 3. Kemudian ada kegiatan yang khusus, artinya harus cepat. Itu rekening tanda tangan sendiri. Namun penanda tangan ini tidak memegang rekening. Yang megang adalah manajer, administrator. Jadi administrator ini perlu ini segera teken keluar. Dan semua itu tersimpan di masing-masing penanggung jawab. Dan di sini tidak boleh ada yang punya ATM.
Iya. Baik itu penandatangan awal, penandatangan kedua, apalagi penandatangan bertanggung jawab AS Panji Gumilang. Semua tidak ada itu yang namanya ATM. Maupun transfer keluar pun juga harus ada tanda terima, Oh iya. sign juga gitu ya. Nah, itulah mungkin yang dinamakan, oh, AS Panji Gumilang secara pribadi punya rekening banyak. Banyak. Terus yang apa namanya istilahnya itu Ada joint. beberapa juga partnernya yang punya rekening juga Ya. atas nama siapa. Artinya Panji Gumilang bertanda tangan setelah yang dua ini tanda tangan. Nah, itu ada yang tidak diblokir. Tapi rata-rata diblokir semuanya. Baik yang AS Panji Gumilang, yang tidak bisa dicairkan sama sekali, dan yang tanda tangan bertiga tadi, itu bisa dicairkan, namun terbatas. Presentasinya 5%. Ini ngomong-ngomong nih, Cek. Kalau kita ambil jalan informasi yang kita terima, kan saya langsung seperti bukan marah-marah sih, tapi mengingatkan kepada alumni atau mungkin siswa-siswa yang di Al Zaitun kan, jangan takut, ya kan, anak-anak bagaimana, itu kan ada peringatan-peringatan, tapi sambil saya bercanda di situ, itu apakah itu sudah cair atau belum itu sih? Waktu saya ngobrol-ngobrol dengan murid-murid yang ada di, Ya. saya lihat ratusan orang atau ribuan. Kita sebagai penanggung jawab tidak boleh yang lain-lain ikut takut. Kan kita punya cara untuk mendatangkan makanan itu. Ya, kita kan pikirannya juga kepikiran begitu semua, Bro. Jadi ini bagaimana nih nanti tentang penggajian, terus mereka kan punya keluarga, mereka harus hidup. Itu bagaimana tuh PPLTK, kita kan teriak-teriak. Tolong itu dicairkan dulu supaya ada kehidupan di sana ini. Supaya ada mereka bisa menjual dan bisa membeli kembali, saya bilang. Nah, yang kita sarankan kepada wali santri kah atau yang hubungan jual beli dengan kita, sekarang jangan menggunakan cara modern, cara tradisional saja. Yang jadi agak sedikit ribut nih. Gimana cara tradisional? Jangan lagi masuk ke nomor rekening. Sebab kalau masuk nomor rekening sama saja nggak bisa dipakai. Hilap juga, diambil juga. Iya, makanya sekarang cara tradisional. Cash bahwa ini serahkan ke bendahara. Dan ini justru penting ini. AS Panji Gumilang itu sudah mewakafkan diri ke sini. Artinya sudah tidak punya rekening pribadi yang bisa digunakan bebas, itu enggak ada. Mendengarnya sih seperti itu sih. Iya. Mendengarnya seperti itu. Jadi sudah wakaf. Anak-anak makan, AS Panji Gumilang makan. Anak-anak lapar, jangan sampai lapar. Enggak boleh. Nah gitu kan. Rumah, ya ada sudah dibikin di sini. Rumah kita yang di Banten sana sudah tinggal tanahnya saja. Gentengnya diminta orang kasih. Masa sih? Oh, Iya. saya lihat gambarnya, saya ada di sana. Nanti dulu, ini yang di Banten ya. Genteng diminta orang kasih. Dinding diminta orang kasih. Batu diminta orang kasih. Jadi sekarang tinggal tanah. Ya, padahal ada bangunannya, sekarang sudah tinggal. Kan, adapun yang diceritakan oleh entah itu TV apa Itu itu. ada media. Itu luas. Ribuan meter. Ada di perbatasan Jakarta. Terus berpagar. Itu adalah guest house milik Az-Zaitun. Oh ya, Gesos yang itu berarti. Itu ada bangunannya kan? Ada. Ada. Kalau untuk tidur Pak Hendro CS muat. Amin. Ya kan saya dengarnya sih begitu. Tapi nggak ditempatin karena saya kan ada di sini. Ya sewaktu-waktu. Sekali-sekali ya. Kalau kita sedang mau apa gitu ya datang ke sana. Saya dengar informasi di sana hanya penjaga-penjaga aja. Ya namanya nggak ditempati. Nggak ditempati. Ditempati itu kalau ada tamu. Kalau kita mau musyawarah sedikit dekat ke Jakarta di sana. Gitu. Ini kita kembali ke sini lagi. Ya. Begitu sekarang kan yang ngucur ini kan sedikit-sedikit ya.
Ya kan? Terus apa yang harus kita bisa bantu sih, atau mungkin menginformasikan atau bagaimana supaya bisa dikucurkan, karena kita sudah memberi informasi kepada PPATK dan juga kepada Barreskrim, karena kan waktu itu penyetopan dari Barreskrim. No, tidak tahu. Ya kan? Ada dari Barreskrim. Kita tidak tahu. Makanya saya teriak-teriak, ini kan ada informasi nih bahwa Mahfud MD melalui PPATK, terus PPATK memberi informasi ke Barreskrim, habis itu stop. Iya, adapun proses seperti itu saya tidak tahu. Taunya dari bank. Iya, katanya dari Mandiri atau Ya, dari mana Pak, ya, dengar informasi itu. sekarang ini sedang diblokir gitu. Sudah diblokir. Sekarang ini yang muncul hanya sekitar 5% lebih sampai 10%. Ya katakan kalau 5%, tapi kan tidak dari semua. Ya, tidak dari semua, karena itu juga sebagian untuk yang punya share sendiri itu diblokir. Ya, itu nggak boleh kemana-mana Nah, itu. itu yang hanya untuk operasional aja gitu loh. Adapun operasional, juga kan. Ya. adapun operasional kita kan punya dagangan pisang, kita punya dagangan air, kita punya banyak hal. Ya. Saya boleh tambahin dikit, Pak Mendro? Boleh saya tambahin dikit tadi? Ya, silakan. Kan selama ini karena ada publikasi rekeningnya Syekh Panji yang sebanyak 259 itu, jadi karena publik itu tidak memahami yang tadi Syekh Panji sampaikan bahwa ini alokasinya untuk subsektor produksinya al-zaitun. Ikan darat ada, ikan laut ada, garam ada, pertanian. Ada tahu, ada tempe. Semuanya itu. Semua, makanya ratusan ya. Karena pemberitaan yang tidak ditangkap secara objektif, orang beranggapan biar gini. Syekh Panji itu adalah the godfather yang kontrol keuangan sehingga kaya raya. Ya. Itu yang saya lihat. Iya. Betul. Nah, ternyata setelah dijelaskan oleh Syekh Panji, ternyata itu ya dari siswa untuk siswa. Betul. Cuman memang ini semacam reguler, ada yang menandatangan mungkin 4 atau 5 orang. Nah, ini beda, ini bukan rekening pribadi berarti. Namanya nama pribadi, tapi untuk pencairannya itu harus datang bersama. Oh, di sini kalau ngajukan anggaran, besok mau belanja apa umpamanya, atau ini mau menggunakan apa, itu semua neken semua. Kita pun teken setuju, tapi belum berbentuk cek. Nah, nanti kalau sudah diteken semua, baru berbentuk cek. Itu berarti kayak ditata aja ya, biasanya kalau tata mereka pada taken, habis itu Iya. terakhir finishing touch-nya adalah Syekh sendiri baru. Yang bagian sendiri-sendiri, Yang sendiri, ya. yang bagian bersama ya bertiga. Tapi maksud saya gini, menurut Ya. Syekh Panji, Zaitun ini kan udah dari tahun 99, sekarang ini 2023, ini kan sudah ada 24 tahun. Kalau memang mereka bilang di blok, kenapa kok baru sekarang? Nah, itulah yang kita nggak paham. Itu bro, karena apa? Tersangka belum, apa-apa juga belum, kok main blokir gitu. Yang namanya pemblokiran rekening itu kan ataupun penyitaan barang bukti itu karena diduga ada dugaan keras bahwa uang tersebut adalah uang hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, menurut kacamata hukum saya, kalau dikaitkan dengan pelaporan yang dilaporkan oleh orang yang ngaku-ngaku bela Pancasila ini sebenarnya kandungan. Nah, yang jadi permasalahan tadi kalau kita tarik ke belakang dari 99 sampai 2023 tidak pernah ada pemblokiran rekening. Sekarang karena rame seakan-akan seperti ada abuse of power, dan kalau kita berkaca ataupun ditarik ke belakang lagi sebelumnya, kita masih ingat ada polemik di internal pemerintahan sendiri ketika Menko Polhukam mengatakan ada aliran dana yang aneh di Kementerian Keuangan. 324. Sekarang nggak ada lagi beritanya. Jadi kalau di sesama internal pemerintah saja mereka tidak firm mengenai keuangan, kenapa sekarang mereka seakan-akan melihat dana yang tadi untuk menghidupi siswa, santri yang menurut saya sangat nasionalis di sini, dengan pandangan yang mungkin ya, ada indikasi abuse of power. Gitu. Ini menurut saya. Ya, abuse of power bisa, itu bisa. Ini tidak tidak mengedepankan Pancasila itu sendiri. Ya. Tapi saya mendapatkan informasi, mohon maaf, ya, saya mendapatkan informasi, Pak Endro, itu kalau mereka melakukan itu, misalkan PPATK maupun dari Barreskrim, katanya hanya mempunyai batas waktu 3 hari atau 5 hari aja. Habis itu harus dibuka. Karena Ya, tidak teridentifikasi kemarin gitu. itu Silakan. juga
sekian hari, tapi terus diperpanjang lagi. Tapi sempat dibuka-buka gitu ya? Dibuka seperti apa? Dibuka istilahnya dilepas dulu berapa persen, 5%? Enggak, ya sampai sekarang 5%. Setelah ditambah waktu blokirnya itu, sekarang 5%. Terus masih tetap gitu aja gitu? Iya. Gitu. Belum dikucurkan mungkin 25% kan, 30% untuk biaya lebih besar gitu? Enggak, sesungguhnya kita kalau dengan 5%, kalau hanya berbicara keperluan, ya kalau dikatakan cukup ya relatif lah ya. Tapi yang semestinya ya tidak begitu caranya. Orang ini namanya duit beneran, bukan duit korupsi. Ya kan, seperti saya Panji kan bilang ini bukan uang korupsi ini. Ya kan, ngapain ditahan-tahan? Ya kan seharusnya bilang gitu. Itu bagaimana sih ya, kalau saya melihat ya, bukannya bagaimana kan, saya melihat penasihat hukum dari saya ini kan tidak masuk ke situ. Nah, saya lihat ini kan sebenarnya sensitif nih, ya kan, karena itu sudah berhubungan dengan Menko Polhukam memberikan informasi kepada Barreskrim dan itu di stop atau mungkin dimampetin atau mungkin munculnya cuma sedikit. Itu kan seharusnya ada suatu mungkin kalau kita bilang adalah pengacara yang harus tergugah hatinya, dia komplain kepada Menko Polhukam ataupun pada si Barreskrim, kan harusnya begitu ya. Nanti kita buat. Ya kalau bisa sih itu lebih cepat lebih bagus karena ini kan sudah berjalan lama nih. Ya kan, betul nggak? Kita buat. Amin. Kan itu hak kita. Ya kita nggak sih. Milik kita. Ini jadi masalah. Ini enggak, saya rasa sebentar lagi juga dikembalikan. Dibuka istilahnya. Betul. Enggak Mereka juga kadang-kadang kalau mereka kupingnya tidak kuat dengan kita yang teriak-teriak setiap hari, ya itu terserah mereka. Kalau dia mukanya tebal ya, kalau dia mukanya tipis terus yang ngerti bahwa ini kebutuhan buat orang banyak, buat murid. Jadi begini, guru, gitu. keperluan kita tidak hanya untuk makan. Ya. Keperluan kita membangun. Ini yang membangun tadi. Dan tidak pernah berhenti. Dari tahun 1999 kita tidak berhenti membangun. Nah, satu di antaranya adalah berusaha untuk menambah lahan. Sampai sekarang aja lahan belum ditambah ya. Ini gimana? Itu belum loh. Gimana itu kan belum dicat belum. Catnya masih dari tahun 99 sampai sekarang nggak berubah. Ya. Saya dengar begitu. Dia ini Al Zaitun ini nggak berubah ini yang namanya Rahmatanil Alamin ini. Dari dulu tetap begitu aja. Nah, itu yang saya mau tanya tadi. Apa itu? Kok secara tampilan luar itu belum ada finishing gitu? Nah, Yang mana ini? Yang mana? Rahmatan lil alamin. Iya. Memang belum. 24 tahun. Ya kan, Luar yang biasa. penting berjalan. Tapi tetap maju. Berjalan. Ya sekarang dalam dulu. Bagus. Iya, karena dalam untuk sholat. Eh. Nanti kalau dindingnya nggak bagus kan, waduh, mikir dinding. Meja kursi bagus, meja kursi oke, ya kan? Nanti pelan-pelan. Iya. Kalau membangun satu bangunan yang luasnya tanah 1 hektar diisi bangunan penuh, kemudian 7 lantai kan 7 hektar. Nah, sedangkan ini adalah swasta, mandiri, tanpa input atau kucuran dana dari negara, kecuali yang pendidikan tadi. Ada lagi saya tuh sebenarnya banyak pertanyaan nih. Tanya Banyak saja. pertanyaannya gini saya ini sekarang sedang digugat orang juga. Iya. Digugat yang namanya forum Bela Pancasila. bukan itu kalau itu lama ini yang baru nih. Forum Indramayu menggugat. Iya. FIM menggugat. Dilaporkan ke Polres. Iya. Saya dengar Polres didorong ke tempat Barreskrim. Laporannya apa? Saya ini dibilang itu atau mungkin itu memang hoax saya rasa. Itu ngambil dana infak dari mereka tuh store ke murid tuh mengambil cari duit dari mana, terus dikumpulkan dikasihkan ke Syekh juga. Ini gila juga ini bagaimana ini? Sekarang kalau yang namanya sodako, Iya, sodako. Siapa yang melarang? Ya, itu mereka nggak tahu. Kalau yang namanya badan amil zakat kan ada. Ada Basarnas ya kan? Ya, kita tidak masuk ke dalam badan amil zakat. Betul.
Itu siapa yang nyari-nyari uang, katanya mereka di Ya tidak ada. itu isunya seperti itu, bagaimana? Bagaimana anak sekolah kok suruh cari Nah, uang? makanya saya bilang itu distor-storkan nanti ke ke kelurahan, ke bupati cari duit, mereka distor sini, bagaimana sih? Dan ini sekarang dibilang Forum Indonesia BIM menggugat. Orang belum pernah. Pak Haji Gumilang harus minta maaf lah ini. Jadi orang-orang yang bercerita tentang sodako dan lain-lain itu orang yang belum tahu apa-apa tentang sini. Ini tadi ada pengumpulan sodako Bagus ya. dan banyak dapatnya. Berapa tadi dapatnya, Ustadz? Mana Abdul Halim? Sana tanya. Tanya. Oh iya ini ya. Ayo, ini mumpung ada yang tanya ini jawab. Itu diserahkan siapa, Seth? Ya diserahkan ke kampus. Lah kampus ini yang nerima AS Panji Gumilang. Ada keuangannya. Lah kalau kita nggak pakai manajemen yang modern, ya nggak jadi ini. Itulah saya yang kadang-kadang kita nggak dengar hanya dari luar ya kan. Loh, ini yang Bagaimana? Kita punya tanah ribuan hektar. Kalau kita punya uang, berarti punya tanah itu toh. Nah, kemudian kalau kita dapat uang terus dikuasai Panji Gumilang. Nah, Panji Gumilang memang azaitun ribuan hektar dan terus bergerak membebaskan kalau ada yang menjual dan terus dibangun. Tiada hari tanpa membangun. Luar biasa. Tiada hari tanpa memelihara pendidikan. Mengapa? Pembangunan yang kita buat ini tujuannya adalah untuk pendidikan. Pendidikan yang kita buat ini supaya juga menghasilkan. Maka tema kita pendidikan ekonomi, ekonomi pendidikan. Untuk apa semua ini? Semua Dharma Bakti ini untuk Indonesia. Ya. Kalau bercerita pajak, wah kami pembayar pajak terbesar di Indramayu ini. Seperti yang saya bilang itu. Ada yang namanya si Leni Siregar, ini nggak jelas ini. Mereka ngaku-ngaku, oh saya sudah 21 tahun di tempat Al Zaitun. Padahal saya pernah sekilas mendengar dia ini baru 2 tahun. Dan itu dikeluarkan. Gitu loh. Ada namanya Leni Siregar. Ya, kita tidak paham. Suap-suap. Iya, kita tidak paham nama itu tidak Iya, paham. makanya. Kemudian di Al-Zaitun ini kalau tidak dimanage dengan manajemen yang transparan dan kejujuran, tidak ada ini. Benar. Ya ada. Ngomong-ngomong sekarang ini berapa sih namanya ustadznya atau mungkin guru-gurunya kalau kita boleh dengar? Kalau boleh dengar, itu memerlukan miliarnya itu di atas 3 Bukan setiap bulan. bukan angkanya. Jumlah pengajar. Nanti dulu. Miliarnya itu di atas 3 per bulan. Di atas 3. Di atas 3. Untuk dosennya itu. Bukan dosennya doang, ya untuk guru. Untuk guru sahaja. Untuk yang kerja tidak kurang angkanya itu dari 2. Supaya kita dengar semua ini, ya kan saudara-saudara, supaya dengar nih, supaya agak keras dikit. Kemudian makannya nggak dihitung karena masuk dari usaha. Walaupun itu nanti ada rupiahnya. Ya pasti ya kan, karena itu juga catering kan, gitu loh. Karena di sini sistem konglomerasi. Kita buat di sini, kita masukkan sini dengan angka, di sini kita masukkan ke sini dengan angka keluar, sini masuk ke sini dengan angka keluar, maka seperti kita punya baju yang banyak saku. Dari sini keluar sini, dari sini keluar sini, dari sini keluar sini. Terus berputar, makanya konglomerasi. Mengapa ditempuh seperti itu? Itulah kehidupan berdikari. Memang di sini berdikari sih. Sehingga tidak memerlukan tangan yang harus begini. Hidup itu sesekali memberi. Amin. Nah, memberi itu adalah memberi makan yang ditanggung. Memberi, katakan honor pada yang ditanggung. Itu kehidupan memberi. Kalau begini nggak bisa jalan. Iya. Ngeri ya. Miliatan setiap bulan. Ya kan? Belum yang lain-lain. Belum makan. Belum makan.
makanan yang dibeli itu kan pasti beli semua batu, walaupun itu punya sendiri, tapi kan perputaran Iya, itu. harus dibeli, harus diuangkan. Iya, uang juga akan jadi uang juga bayar. Saya Banyak. sempat dengar di media katanya beras sendiri plus surplus berapa ton gitu, 2 kali. Jadi begini, kalau beras itu tidak boleh menganggarkan 1 tahun, itu 12 bulan. Tidak boleh, bisa hancur kita. Karena musim itu tidak stabil, ada bagus, ada anjlok. Maka penyediaan pangan itu minimal 18 bulan. 18 bulan. Berarti 1,5 tahun itu berarti stoknya. Walaupun nanti pada bulan 11 itu sudah datang yang baru. Nyoba. Maka yang persediaan 6 sampai 7 itu dilepas. Ya, ngomong-ngomong itu hasil sendiri atau mungkin saya juga bisa maklun. Ini kan maklun, bahasa maklun kan bisa ambil dari luar tapi giling di sini atau bagaimana? Oh, di sini tidak terima giling dari luar. Giling punya sendiri. Ya, giling saja. sendiri, barangkali giling sendiri tapi beli bahan dari luar supaya namanya maklun kan gitu. Saya beli beras dari luar, saya giling di sini. Karena apa? Begitu saya beli kan nggak mahal, tapi jual ini kan lebih mahal. Oh, Ya kan kalau jual sudah kita gilingan. bukan pakai teori apa namanya Maklun saya bilang kapitalis yang begitu. gitu. Enggak. Enggak. Jadi ini hasil Makanya sendiri. kita punya lahan, katakannya sekitar sini 1.300 atau 400 lah ya. Katakan 1.200. Yang kita gunakan untuk pendidikan, ini kampus itu 1.800 kali 1.800 meter. Iya. Berarti hektarnya 324. Kalau yang diambil dari 1.200, kan masih ada 700-an. Lebih. Itulah yang kita gunakan untuk pertanian. Kalau kita ambil 1 hektar itu 6 ton atau 5 ton beras kali 700 plus itu kan 350. Kalau 1 kali, kalau 2 kali sudah 1.500 ton Itu dari beras. dari beras. Masalah terus lauk pauknya begini. Ini kan lauk pauk. Lauk pauk pelihara. Makanya nanti dari keliling. lele ada. Terus ikan lautnya bagaimana? Nanti keliling supaya tahu. Kita punya ayam Ya ada ayam. 280.000. 3 kandang besar itu. Kita punya ikan darat. Kita punya ikan laut. Kita punya bebek untuk diambil telur. Kita punya kambing. Kita punya domba. Kita punya sapi. Kita punya kerbau. Kalau kita mau makan daging, apa? Daging putih, daging merah. Daging putih, ayam. Kita punya stok. Katakan daging merah. Domba apa kambing? Domba. Ya dibeli, tapi nanti diputar uangnya. Diserahkan ke bagian kambing. Lembu, itu potong, store. Tapi sudah mulai diperdagangkan atau belum? Untuk apa diperdagangkan? Dimakan. Dimakan sendiri, semuanya. Ya bukan, kalau lebih kan dikasih Ya orang. maksud, kalau lebih itu loh. Kalau lebih itu kan bisa dijual kembali atau mungkin diperdagangkan lah ya kan. namanya Dikasih juga tetangga supaya ini ditukar uang. Oh iya ya, sama Sami Mawon. Nah, Oh, Metro, aku boleh kan nanya sama saya? Iya saya silakan sekarang. Tadi kan kita udah bahas konfigurasi politik Iya. pemerintahan dari 1928 sampai dengan reformasi luar biasa. Saya berikut tadi mengenai rekening. Nah, saya mau nanya, karena tadi saya baru pertama kali ke sini, beberapa kali tadi yang saya lihat sih selalu mengatakan ilmu pengetahuan. Nah, dalam agama yang saya anut, ya, berdasarkan doktrinnya, ini kan iman itu sejalan dengan pencapaian. Makanya ada istilah oraet labora gitu. Makanya kalau menurut saya apa sih yang disebut dengan beragama dengan pengetahuan itu? Itu yang pertama sih. Lalu yang kedua mengenai budaya. Saya kesini dari tadi lihat
ini sepertinya ada alkulturasi antara moderasi beragama dengan nuansa budaya dari masing-masing daerah. Kayak kesan kayak tadi kita di Masjid Rahmatan lil Alamin kan ketika ada perayaan Satu Syawal itu diiringi dengan gendang-gendang gamelan itu. Lalu tadi pada saat selesai ada tarian dari Banyuwangi atau apa tadi itu kalau nggak salah, sama ada tarian dari Jaipongan ada tadi ya dari yang dari Sumatera Barat atau dari Riau tadi saya lupa. Nah, maksud saya ini kan sesuatu hal yang kalau saya lihat secara sudut pandang mainstream belum pernah saya lihat gitu. Nah iya, kalau Makanya tuduhan terhadap radikalisme ini akhirnya terpatahkan ketika saya melihat ternyata di sini bukan hanya moderasi beragama, bukan hanya pengetahuan, tapi budaya juga itu sebagai cikal bakal berdirinya Indonesia ini dulu Nusantara itu sangat mengakar gitu. terus apa yang mau didiskusikan? Yang saya mau tanya, bagaimana itu kok bisa berjalan secara kesinambungan antara pendidikan agama dengan budaya gitu? Gimana itu? Karena kita mau. Karena kita mau. Kalau nggak mau nggak bisa. Itu pertanyaan kedua. Berarti yang pertama tadi, bagaimana sinergitas antara ilmu agama dengan pengetahuan kalau berdasarkan Jangan pakai disinergikan. Tatkala kita bicara ilmu, lepaskan dulu. Yang namanya tradisional yang dibungkus oleh tradisi agama. Masuk kita dalam poin ilmu. ilmu dulu ya, pokoknya jangan nempel-nempel agama dulu. Nanti dulu, bukan pakai dulu. Ya tetap Pak Hendro Nasrani tetap Nasrani. Iya, oh ya. Iya. Saya Muslim tetap Muslim. Tapi tatkala kita masuk kepada poin ilmu, apa saja ilmu yang kita pilih, tekuni di situ. Namun jangan tinggalkan keimanan kita. Maka ilmu yang kita tempuh dengan cara dedikasi kita pada ilmu dan dedikasi kita pada ajaran ilahi, itu nanti ilmunya akan punya basis yang kokoh. Sehingga bukan diperuntukkan merusak manusia. Maka menciptakan. Itulah yang dinamakan kemampuan manusia untuk mencipta. Nah, mencipta itu ya ilmu. Nah, sekarang apa yang kita miliki seperti handphone, ini kan buatan manusia. Tapi dia bisa melebihi kekuatan manusia. Nah, kita ke Eropa klik-klik nyampe. Fine. Namun dengan ini bisa meyakinkan kita, inilah kebebasan atau kemerdekaan ilmu. Jadi jangan dibatasi. Ikut saja ini kekuatan ajaran ilahi, tapi fokus ilmunya di sana. Harus begitu. berarti sebenarnya secara konseptual apa yang saya sampaikan ini sama cara kita berpikir secara saudara sebangsa setanah air ini. Karena kalau orang Kristen kan jangan pernah mengatakan iman kalau tidak ada orientasinya, tidak ada implementasinya. Jadi iman tanpa perbuatan itu hampa. Nah, tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya itulah penjelasan dari yang disebutkan oleh firman Tuhan saya itu, dan ya menurut saya ya itu luar biasa. Ternyata pola pikir itu bukan hanya kita yang pikirkan gitu. Ternyata di pesantren ini pun sudah berpikir ke arah jauh lebih depan. Dan saya yakin Pak Hendro nggak bisa dekat dengan saya, atau saya nggak bisa dekat kepada Pak Hendro, kalau keyakinan kepada agama kita tradisional. Kemudian dibungkus lagi oleh kekuatan tradisi agama. Semakin giring-giring nggak karuan itu, ya kan nggak ketemu, pasti nggak ketemu. Maka tatkala kita berpikir merdeka dulu, ya, baru kita bisa dekat. Kemudian punya ruh merdeka, ilmu kita akan merdeka. Amin. Mengapa? Karena kita memasukkan ajaran ilahi itu di pribadi kita. Bukan interaksi. Kalau interaksi ya beda, nggak bisa ketemu. Maka masukkan keyakinan kita ya kita. Maka jangan pernah mengatakan, anakku belajarlah yang baik,
supaya nanti kamu bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Enggak pas, agama itu putus. Agar kamu bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu aja cukup. Atau kalau mau diluaskan, umat manusia. Ya. Itu lebih Artinya meluaskan. lebih longgar lagi bicara. Adapun agama, kan pribadi. Nggak bisa. Nah masalahnya sih, mohon maaf ya, ini dengan sangat mohon maaf dari yang sering beredar, beberapa kalangan tidak mau melepas itu, tidak mau mempraktisasi agama. Gini. Jangan kita berbuat itu menunggu semua bagus. Sama dengan kita punya kebun. Ya. Katakan kebun pisang. Ya. Kalau kita sudah melihat satu saja yang sudah bersinar, ambil. Mengapa? Kalau kita tunggu matang semua, habis semua. Iya. Karena yang ingin pisang itu banyak. Ya, itu bagus kalau diambil sama binatang-binatang kan sangat banget. Ya nggak tahu lah, ambil semua hilang gitu kan. Karena yang ingin pisang itu banyak. Ya gampang lah itu. Maka masukkanlah cara berpikir itu seperti itu. Sehingga Indonesia ini dihuni oleh umat yang beragama, namun juga memiliki persatuan yang kuat untuk masuk pada Indonesia yang tercerahkan, renaissance, bangkit kembali, remontada dengan ilmu pengetahuan, maka ukurannya dapat hadiah Nobel bidang ekonomi, dapat hadiah Nobel bidang sains teknologi. Kan sekarang belum dapat. Tapi ada yang mereka seperti dimiliki sendiri. Ambil contoh soal saya sebut BSI. Itu sayangnya itu bagus. Tapi nggak. Mana? Apa tadi? Apa tadi? BSI. Nah, PSI itu apa? apa namanya? Suatu sekolah itu yang sekarang ada di Asi, ada Binus. Binus. Ya, Binus. Bukan begitu. Binus. Apa namanya, perkembangan sains teknologi itu bukan begitu. Kita bernegara kan? Ya kita ini bernegara. Masukkanlah sistem pendidikan yang terbaik. Dan ratakan semua itu. Jangan taruh di kota. Taruh di desa. Maka desa akan bergerak. Tatkala desa bergerak, dia menjadi urban. Direct. Auto urban. Iya, berarti kebalik kalau sekarang. Jangan urbanisasi jangan diartikan orang desa masuk kota. Urbanisasi adalah auto urban yang ada di rural. Bagaimana caranya? Kasih tempat pendidikan. Maka ekonomi akan bergerak. Kalau ada 10.000 yang dalam kompleks pendidikan atau dormitory pendidikan, itu 10.000 kali 3 yang akan bergerak. Kemudian nanti yang merasakan rakyat. Itu di daerah. Itu kan misalkan kayak di sini. Indramayu gitu ya kan. Itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, tadi kan bicara sodako. Ini tadi terkumpul 1 poin. 914 poin. 545 poin. 000. Hampir 2M. Ini tadi. Luar biasa. 1,9. Rupiahnya. Sekarang USD, US dollar. 10.000. 10.000. Kalikan 15.000. Ya. Nanti dulu. Nanti nggak ngerti. 1.914.000. Kemudian Singapura dolar. Berapa ini? 2.300. Ini apa ini? Ringgit Malaysia 20.200. Ini duduk ini saja. Jadi kalau berbicara keuangan Az-Zaitun memang susah untuk dicerna. Makanya tadi kan lumayan. Ini kan sudah akhir bulan. Guru itu karyawan itu tanggal berapa? Iksan.
Guru? Guru tanggal 15. Oh, ini sudah. Mungkin kalau boleh di ini sedekah sama infak itu kan seperti kalau di Kristen itu persembahan dan Ya katakan 10% lah. Perpuluhan. itu kan ranahnya private amal, gimana itu mau didudukan sebagai Nah iya, ini contoh. Karena mereka nggak tahu. Karena Ini mereka kan- nggak tahu. Ya kan saya lihat ini. Kalau tadi sampai akhir diumumkan ada, selalu diumumkan. Mungkin mereka lihat begini nih duitnya ini kemana nih? Pikir larinya kemana-mana. Kadang kan sudah ada Ada pos-posnya ini. bukan ada Ada keuangan. keuangan gitu. Emang dianggap apa namanya? Manajemen jalanan. Ini mungkin ya dianggapnya manajemen jalanan itu. Nah iya, tidak ada ini kalau manajemen jalanan. Tidak ada pengelolaan. Ini namanya kan pengelolaan. Ya kan suka kemana-mana larinya itu pasif. dan terbuka ini di acara ini aja mau disebutkan nilainya berarti Iya. tidak ada keraguan-raguan. Buka bagaimana sih? Lah iya kan, yang ingin tahu saja dikasih tahu. Iya. Gak ada yang mahal, gak ada yang susah. Kalau ketemu ya nggak susah. Kalau Pak Hendro di Jakarta saja, ini Panji Gumilang nggak ketemu ya repot. Ya maunya begitu, makanya saya maunya ketemu aja ya. Saya dikasih, ini boleh masuk Pak Panji Gumilang. Nah, untuk apa masuk? Iya, pernah dikasih tahu, Lah kan iya. Itu namanya kata orang Melayu, hidung tak mancung, pipi didorong-dorong. Nah, tak ada gunanya tuh. Hah? Sekarang aja jadi pendengar. Iya lah. Ya kan? Iya. Kalau macam nih, bolehlah kita sampaikan. Tapi kalau kita suruh cakap di podcastnya Pak Hendro, nah repot. Kalau di sini ya teriak-teriak lah. Biar ini aja alumni atau wali santri mau masuk. Ya itu nggak terserah. Itu namanya bebas aktif. Dari Malaysia masuk, ya kan, dari Malaysia pada masuk, misalkan dari Singapura masuk. Ini yang dari Asia Tenggara, Asia aja nih, Asia Tenggara lah ya kan. Tapi kalau mereka sampai orang luar negeri bisa selain Asia Tenggara sekolah di sini pasti dia bicara. Ya. Dan dia bilang saya luar biasanya begini, itu kan didengerin dengan teman-teman. Ada ketemu tadi, kemarin ketemu juga, tadi ketemu juga Muhammad itu ngomong. Saya kan tanya, saya pancing juga. Itu bagaimana menyekolahkan di Al-Zaitun? Tidak ada rasa khawatir, ya kan? Kan karena masih kecil apa bagaimana kan? Namanya juga ceritanya orang tua. Terus dia ngomong, bagus kata-katanya, bagus. Habis itu saya sudah pasrahkan kepada Al-Zaitun. Apapun terjadi saya sudah pasrah kepada anak itu. Dan saya percaya penuh bahwa di dalam lebih aman. Di dalam lebih aman. Iyalah, karena Malaysia itu apa namanya, ganja itu senang didapat. Iya. Ada ini mana-mana saksi-saksi kita dari Malaysia itu, tanyalah. Sana tuh morfin itu senang didapat. Macam Indonesia lah. Makanya takut di sekolah kami. Indonesia ini bila saja kita buka tuh pintu, itu sekitar ini pengisap, Iya. makanya tutup pintu. Dan di sini tak boleh ngerokok. Iya. Lantas kurang ini ngerokok. Segala jenis rokok. Enggak lah, tapi tetap sehat dengan rokok. Ya. Bukan ngerokoknya, Apanya? sampean ngerokoknya. Rokok. Oh iya, makanya merasa tidak tentram. Enggak, saya tenang gini. Kalau rokok ada waktunya yang ini 4 jam saya lab. Saya nggak pengen rokok. 4 jam lab. Kalau sudah begitu, berhentilah. Ya, saya kepengennya juga begitu. Kalau sudah kepengen, itu laksanakanlah. Iya sudah. Tapi kalau pengen tak laksanakan tuh, cakap omong kosong. Ya tapi ada yang senang juga. Lu sekarang ini ini kayak jarang-jarang rokok. Jarang juga. Kadang-kadang kalau misalkan saya live 4 jam nggak ngerokok, habis itu kalau saya ada perlu nggak ngerokok, sehari paling 2-3 biji lah, itu sampai lagi. 1/4 biji juga itu mengganggu. Iya saya. Ya sudah, pulang dari sini tak ngerokok lagi lah. Ya sudah. Ini sekarang apalagi? Ini agak sedikit sensitif nih, Jan. Kita Enggak. ngobrol kembali ke sensitif. Nggak ada yang sensitif. Ini
kan sekarang ini Baris sedang mencari sesuatu yang bilang mereka yang seperti Syekh Panji Gumilang itu yang melanggar pidana sekarang ya. Yang pertama saya tahu dia mendapat tuduhan pada 3 tuduhan. Yang pertama adalah penistaan agama, yang kedua adalah ujaran kebencian, dan yang ketiga ini yang nggak enak ini. Dibilang penyebaran hoax. Ini kan lucu juga ini. Apanya penyebaran hoax? Masa Islam menyebarkan Islam? Sampai saya teriak. Begini, kalau itu sudah dianggap lucu, ya sudah nggak usah ditanyakan. Tapi kan ini mengganggu pikiran saya. Ya kalau pikiran Pak Hendro terganggu, pikiran saya enggak kan sama nanti. Tapi kan nggak enak juga orang-orang mendengar ini gimana nih? Ya sampaikan saja, kata Syekh Panji enggak. Nggak ada masalah. Ya, Ya, yang penting didiamkan saja. bukan didiamkan, ke apa gunanya ada podcast Hendro Verletso? Terima kasih. Saya menangani. Udah pernah saya jawab kan di podcast yang Hendro. Iya, jadi nggak apa-apa ini saya yang nangani. Apatah lagi sudah tengok sini. Iya. Kecuali kalau Pak Hendro cuap-cuap, belum tahu sini, saya suruh datangi itu alumni, datangi itu. Kapan kesininya itu? Tapi tenang, masih ada lagi. Ayo, Masih banyak. ya, jangan Enggak, ini kalau yang banyak. pertama adalah istri daripada saya katanya diundang kemarin kok nggak datang. Bukan kan orang perempuan sudah umur 70 sekian kan. Harus cari sehat dulu. Tapi berikan informasi ke tempat Baris ini. Informasinya Sudah kan sudah ya, sudah. Apa mereka kenapa mereka tanya sampai saya tahu kan? Saya tahu gara-gara saya tahu kan dari sana. Gimana? Jadi kalau pemeriksaan saksi itu kan sebenarnya ada diatur di KUHP. Kalaupun memang dimungkinkan karena alasan kemanusiaan, sebenarnya bisa juga diperiksa di tempat. nah ini sinilah gampang. Apalagi Senang. ini perempuan ya, dan sudah berumur. Ya saya pikir ya diskresinya penyidik lah. Kalau sudah terlalu tebar-tebarkan di media, datang aja ke sini. Iya, saya sampai mendengarkan berarti juga baru di media sih. Ya belum tentu. Ya sekarang baliklah sarankan sana. Saya tuh juga kepengen misalkan kan sekarang ini pengacara saya ini yang saya tahu ini namanya hanya Sama. namanya Sama namanya. ya Hendra. Iya, sini Hendro Verletso, sana Hendra Effendi. Iya, Effendi saya tahu kalau itu. Dan itu bagus, jawabnya bagus. Tapi ada hal yang kadang-kadang kenapa nggak diperkuat? Mereka kan 36 pengacara loh. Si apa namanya? Sudah Forum- jangan dibandingkan. Forum pembela Pancasila. Jangan dibandingkan. Belum tentu. Iya. Kata pepatah zaman dulu, manusia itu 1000, laksana 1. Tapi ada manusia 1, laksana 1000. Udah gitu. 1000 kok nilainya cuma 1. Ada 1 nilainya 1000. Tapi setidak-tidaknya kalau pengacara itu dan kawan-kawan. Lah iya kan itu sudah dan kawan-kawan yang ditampilkan 1 dulu. Tadi kan Pak Menro udah lihat, bahkan Bang Palma itu mengatakan tadi pada Iya tadi kan suaranya keras ya kan. Menyampaikan. Lah iya situ orang ada. Ada dia sekarang. Lah iya terus ada lagi siapa Kamarudin Majunta. Simajuntas. Banyak sinya. Iya. Cuma Banyak pada di sini. Cuma Pak Hendro sering memanggil si Panji gitu. Nanti bisa jadi nama marga di marga apa? Lah iya padahal bukan si Majuntak, bukan si Manulang, menjadi marga si Panji. Aduh. Gila. Mungkin silakan dulu deh. Mungkin ini bidang hukum juga nggak apa-apa, nggak masalah. Maksud dong. Tidak perlu, saya pikir tidak perlu kita sampaikan pembahasan yang sifatnya substantif di acara-acara seperti ini. Nanti- Kita bahas mengenai kebangsaan aja. Nanti kalau masalah hukum itu pada waktunya. Iya boleh. Komitmen kita intinya di mana ada saudara dalam kemanusiaan kita, saudara dalam bernegara kita, apalagi kita di NKRI, simbol perdamaian, simbol toleransi. Kalau ada permasalahan, pasti itu akan menjadi masalah kita juga. Itu aja Pak. Ya, Mungkin buat saudara saya ini, Bro Leo mungkin ada mau tanya-tanya ke Asia. Izin, ini saya kan tadi baru datang juga ke sini dari tadi malam. Kemudian ada tugu pendidikan toleransi perdamaian.
saya kan kebetulan gerakan masuk juga gerakan toleransi, bukan intoleransi ya, justru toleransi gitu. Nah saya lihat ya dibikin tugu itu toleransi itu kan berat bawaannya, bawa toleransi gitu. Jadi apalagi di bawahnya perdamaian gitu. Nah yang saya mau tanyakan tuh pertanyaannya, kenapa bisa nggak ditulis dan ada pemikiran seperti itu kenapa gitu? Sedangkan apa ya pihak-pihak pemerintah juga nggak ada sampai segitunya gitu ibaratnya. Tapi di sini saya lihat sampai dibikin tugu seperti itu. Itu yang Dianggap tidak damai di Indonesia, ya kan? Ya kan bisa juga dong, ya kan? Bukan. Jadi begini, Ya, silakan. hidup itu harus diinternalisasikan sikap toleran dan sikap damai. Ya minimal individu lah. Nah kalau nanti sudah diinternalisasikan cita-cita damai, toleran, nah nanti cara berpikir pun bebas. Sebelum ada itu kita nggak bisa merdeka ini. Baru melangkah sedikit takut, mau nyimpang sih takut. Maka di sini dibuang itu rasa takut. Maka berani. Tapi pada kenyataannya saya lebih menyakitkan, menjengkelkan. Sekarang kita kan mendengar bahwa sedang apa namanya gereja dipersekusi, nggak boleh masuk, ya kan? Gereja baru beroperasional, tutup, ya kan? Dan mereka-mereka yang nutup orang-orangnya ya itu terus. Kita mau Bahkan bicara bagaimana? nanti dulu. Ya. Itulah perlunya sikap toleran dan damai itu diinternalisasikan ke masing-masing. Ya. Nah, kemudian ini nanti kan bisa menular. Terus, Kita jadikan itu virus yang menular. gitu. Jadi nggak usah dicegah, nggak usah kasih vaksin. Karena itu virus yang paling bagus di dunia, itu kan virus toleransi dan perdamaian. Dan jangan pernah mengeluh. Mengapa? Perjalanan itu panjang. Ya. Kalau perjuangan itu bisa dicapai dengan 2 langkah, semua mau. Tapi ini jauh sekali dan berat. Maka banyak, saya nggak bisa. Nah, jangan semua nggak bisa. Harus ada minimal yang bisa jalan. Walaupun berat. Tidak-tidaknya harus ada yang berteriak, ya kan? Ada rasa berat dan berteriak, ya kan? Tujuannya itu. Mungkin ini sudah dimulai dari siapa sih? Mungkin gini, saya sempurnakan pertanyaannya si Brando Leo tadi. Karena kan sebenarnya kalau Syekh ambil jalan mainstream, kan nggak perlu ada polemik, nggak perlu ada gonjang-ganjing. Mungkin secara pembangunan, secara pengetahuan tetap bisa berjalan. Nah, tapi kenapa Syekh mengambil jalur yang anti mainstream gitu, dan dianggap Bukan anti. Tidak mainstream. tidak mainstream Nah, dan dianggap tidak populer di kalangan orang-orang tertentu sehingga menimbulkan gejolak. Mestinya kalau dianggap tidak populer ya jangan dianggap lah. Kan ringan saja. Nggak populer loh. Buah jalan-jalan itu asik itu toleran namanya. Tapi orang-orang sedikit yang berjalan, yang orang-orang yang banyak, yang merasa banyak, itu yang bertindak. Akhirnya apa? Stop, nggak boleh. Gereja stop, terus ini di stop, ini di stop semua. Saya sih membuka wacana luar biasa, tapi yang diterima cuma sedikit. Kenyataannya apa? Sampai detik ini kita mendengar persekusi gereja, ya kan? Terus ibadah tiba-tiba diberhentikan, terus izin tidak dibuat atau izin tidak keluar. Dan ini kan sekarang ini muncul terus, ya kan muncul. Hampir setiap bulan ada berita. Dia juga memberitakan hal itu. Saya kadang-kadang saya sampai kata ya orang-orang itu doang yang melarang. Sorry aja kalau saya bilang ya, seperti dibilang si Pablo itu dia huruf atau apa yang mereka suarakan itu yang mereka membuat kita jengkel, tapi kita tidak berdaya. Ya. Suara tidak didengar. Itu perlu kesabaran. Di situ perlu kesabaran. Kesabaran itu bukan menyerah. Sudah lama kita menyerang, apa istilahnya berteriak terus.
Udah berapa setahun lebih bekerja, Iya, tapi ada lagi. ada maka jangan berhenti. lagi. Tidak pernah berhenti. Nah, ya sudah, itu sabar namanya. Yes. Karena sebenarnya itu kan amanat konstitusi, Iya. mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau masih ada masyarakat yang belum cerdas, berarti bukan hanya sistemnya nih yang belum berjalan, berarti memang ada yang belum maksimal dapat Pelaksananya, setiap orang dari individu sampai pelakunya. Sampai dengan pemerintah juga kita tembak juga, pemerintah nggak beres karena apa? Orang yang harus bergerak ini orang-orang pemerintahan, apa dia tidak belum maksimal. belum maksimal. Kan Pak Jokowi kita bilang, oh itu nggak boleh nih Pak Jokowi. Arahnya sudah benar, tapi Iya. memang belum maksimal. Arahan benar, tapi dia mengimplementasikannya tidak berjalan. Itu kan tidak berjalan. Karena ada begini sebenarnya. Ada yang di depan ngomong iya, di belakang dia menggunting dalam lipatan. Itu kan karena kalau kita berbicara mengenai mempertahankan kekuasaan, kan seluruh pihak harus dirangkul. Tapi masalahnya, apakah seluruh pihak ini memiliki pandangan yang sama dengan pimpinannya? Ada yang bilang iya, tapi di belakang ngomong iya. Nah ini yang begini-begini sebenarnya yang Ya, perlu diwaspadai. sekarang pakai sistem terorganisir yang baik, menyampaikan sesuatu yang jelas poinnya. Padahal kalau saya juga senang dengan, saya anggap ini pujian juga ya, tapi tidak merasa diri saya senang. Saya kan saudara-saudara kita dari Malaysia, kayak terus dari luar Sumatera juga. Waduh ya, misalkan Pak Indro nih, ya kan dengan suara yang sopan tapi tegas ya kan. Kan selalu saya membicarakan begitu, tidak wow. Tapi saya pasti harus jelas karena apa? Ini penting-penting yang saya sedang bicarakan. Dan ini saya utarakan. Saya tidak pernah mau berhenti karena mereka belum melaksanakan apa. Ya, sekarang negara kita kan Indonesia toh? Yes, betul. Dasarnya Pancasila toh? Yes. Ya. Ya sudah, ayo kita berjuang situ. Masuk. Apapun yang kita lakukan kebaikan, serahkan ke Indonesia. Ya, terima kasih. Ya sudah itu titiknya. Apapun perbuatan yang Iya. baik untuk Indonesia Raya. Luar biasa. Nah, Terima sudah. kasih. Terima kasih sekali. Kita nggak tahu berapa menit ya. Berapa Ya, menit tadi? oke. Ya paling 1-2 menit. Baru sejam Mas. Ya sudah, Itu gantian. sudah luar biasa. Kita cukupkan ya. Gantian. Terakhir ini Ya, silakan. ada pertanyaan, apa tanggapan Sheikh tentang toleransi pandangan Sheikh? Sekarang kan yang di media sosial itu toleransi itu terbatas. Nah sudah tadi sudah disampaikan kan dalam pidato tadi. Ya, Nah kalau terbatas bukan toleransi. Apa batas? Tanpa batas. Jangan diomongkan berbatas dan tanpa batas. Apa itu tadi? Toleransi saja. Toleransi saja. Iya kan. Iya kan. Kalau ada tulisan batas atau tanpa batas ini berarti ada pembatasan. Nah, iya, Ya kan? toleransi. Toleransi. Oke. Ya. Terima kasih sekali. Ya kita tutup. Terima kasih sekali buat saudara-saudara kita semua. Luar biasa. Alasan daripada Syekh Haji Gumilang yang menjadikan pikiran-pikiran kita semua. Dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dari Syekh. Terima kasih sekali buat saudara saya, Bro Martin, dan terima kasih buat Bro Leo. Dan semoga Tuhan mendengar apa yang disuarakan oleh Syekh Haji Gumilang. Semua jawaban sudah terlaksana kalau benar-benar pemerintah mengikuti apa yang kita harapkan semua. Contoh soal satu, Barreskrim. Dia harus sadar bahwa dia sekarang sedang bermain-main dengan PPATK. Semoga suara didengar dan semoga direalisasikan. Karena banyak di sini yang sedang menunggu yang dinamakan adalah blokir-blokir itu. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Bertemu lagi. Merdeka. Merdeka. Merdeka.